Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Coba komen kalian semua lagi pada ngapain lur? Cak, cepet upload cak, ngisingku gak metu-metu nek dorong nonton videomu cak. Lambemu lur. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Meeting kerja jam 10, bangunnya jam 9, lewat 59. Kali ini kita akan mengalor film berjudul The Perfect Storm tahun 2000. Bergenre adventure thriller, film ini adalah kisah nyata dari insiden sebuah bencana mengerikan di tahun 1991 lur. Mengisahkan tentang sekelompok nelayan yang pergi melaut ke perairan yang cukup jauh untuk mendapatkan ikan yang sangat banyak. Namun di saat yang sama badai besar terjadi, bahkan sampai masuk kategori 5. Dan semua awak kapal pun harus bertahan dari terjangan ombak raksasa serta angin kencang. Bagaimanakah kengeriannya? Langsung aja kita ke requestan saran terkutuk dari dulurku Dledu ya cak. Nitip saran kalau ada teman yang suka ngebocorin rahasia kita, mulutnya enaknya dicor atau diaspal. Dua-duanya dong. Kalau bisa ditambahin ini Sika sama aku approve biar nggak bocor-bocor lagi lur. Monggo skecaken. Film diawali dengan memperlihatkan Museum Perikanan Gloucester Fisherman Memorial yang berada di kota Gloucester, Massachusetts, Amerika. Lalu scene beralih ke Mbak Christina atau Chris, pacar dari seorang nelayan yaitu Bobby, yang bermimpi tentang suatu badai besar yang akan terjadi. Dan inilah badai yang sempurna. Pada bulan Oktober tahun 1991, dua kapal nelayan bernama Andrea Gale dan Hannah Bowden telah kembali ke pelabuhan Gloucester setelah melaut selama beberapa minggu. Keluarga dan orang-orang tercinta dari awak kedua kapal pun langsung menyambut mereka lur. Di antaranya adalah Chris yang langsung memeluk Bobby, salah satu kru kapal dari Andrea Gale. Tokoh di film ini banyak banget ya lur ya, jadi aku sebutin sembari berjalannya cerita aja ya. Kancut, setelah kapal merapat, kedua kapten yaitu Billy dari kapal Andrea dan Linda dari kapal Hannah langsung melaporkan data hasil tangkapan ikannya ke Pak Bos pemilik kapal, dan kapal Hannah mendapatkan hasil yang lebih banyak dibanding kapal Andrea. Setelah itu petugas pelabuhan membantu kru masing-masing kapal menurunkan ikan-ikan mereka, lalu menimbang dan memasukkan es ke dalam ikan-ikannya supaya lebih awet ya kan. Akan tetapi karena paling junior, Bobby pun mendapat bayaran yang lebih kecil dibanding teman-temannya. Namun ada satu kru Billy, sebut saja Tukiman, yang mengundurkan diri dan ingin mengikuti pelayaran lain di Florida karena bayarannya lebih worth it dibanding di Gloucester. How'd you hit it, Billy? Didn't hit it very hard, did you? We all have our slumps. 25. 475. Yeah. 4 crewmen at a full shit. A rookie like you, get the 3. Next time, track Linda. Make her pay, I'll find somebody who... Malam harinya para nelayan pun nongki-nongki di bar. Beberapa dari mereka adalah kru dari Andrea Gale, yaitu Bugs dan juga Murph, yang sedang main biliar bersama anaknya, sebut saja Pak Ijo. Sedangkan salah satu bartender di sana adalah emaknya Bobby bernama Ethel. Namun ketika lagi asik-asik nongki, mereka dikejutkan kabar dari Kapten Billy yang meminta krunya kembali melaut 2 hari lagi karena ada titik penangkapan ikan yang sangat menjanjikan, yaitu di Laut Grand Banks di lepas pantai Pulau Newfoundland, negara Kanada. Apalagi mereka harus menutupi kekurangan dari perjalanan sebelumnya, dan kapal Andrea Gale harus segera berangkat sebelum titik itu diambil kapal lain. Jelas mereka kecewa karena baru saja pulang dan berkumpul dengan orang-orang yang mereka sayangi. Chris juga sempat marah, namun Bobby berjanji bahwa itu adalah perjalanannya yang terakhir dan nantinya Bobby akan balik ke pekerjaan sebelumnya di pelabuhan. Mereka berdua pun lanjut beraselole di kamar atas bar, sementara Murph mengantarkan anaknya Paijo ke rumah mantan istrinya. Suasana pun terasa sedih karena Murph mengingatkan anaknya jika suatu saat nanti Paijo harus rela ibunya menikah lagi dan Murph akan lebih sulit bertemu dengan Paijo. Just got back. Boys don't want your side, a replacement's a phone call away. You're a bastard. Why do I even love you? Just one more time, I promise. Again, we need the money, baby. Find your new dad. I want a new dad. I'm sorry, but... Can we talk about something else?
Selain Bobby, Bugs, dan Murph, Billy juga mengajak temannya yaitu Sally untuk bergabung sebagai krunya. Namun sepertinya Sally ini kurang akrab dengan Murph dan mereka hampir bertengkar soal masalah kecil di bar. Sebelum ke kapal, Bu Ethel pun memeluk Bobby dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Apalagi musim badai Atlantik sedang ngeri-ngerinya di bulan September hingga Oktober. For your information lur ya, Laut Grand Banks memang kaya akan ikan karena pertemuan arus suhu dingin dan hangat. Namun arus tersebut juga menyebabkan kabut tebal, cuaca yang ekstrim, juga gelombang laut yang sangat besar. Pastinya itu sangat berbahaya bagi kapal nelayan. Itulah kenapa Chris sampai ngambek karena dia khawatir, dan Bu Ethel juga sangat wanti-wanti ke Bobby. Selain itu, Chris juga memberitai firasat buruknya seperti mimpinya di awal film. Tapi dengan berat hati, Bobby akan tetap melaut, dan sebelum perjalanan dimulai, masing-masing kru pun kiss bye dengan orang-orang yang mereka cintai. Selain Bobby dan Chris, di sana juga ada Alfred dan pacarnya, serta Bugs yang berpamitan dengan wanita bernama Jumiatun yang baru dia kenal dari bar semalam. Gotta go, Mom. The Grand Banks. Be careful. Don't go, Bobby. I got a bad feeling. I'll always love you, Christine. Irene, I knew that. I just wanted to say goodbye. Di kapal, para kru pun melakukan tugasnya masing-masing. Seperti Bugs yang mengecek mesin, Billy mengawasi arah kapal dan berjaga di ruang kemudi, serta kru lainnya termasuk Billy membereskan bahan makanan selama melaut. Sebagian disimpan di dalam freezer dan sisanya ditimbun bersama garam agar lebih awet. Mereka juga memompa balon-balon pelampung dan mengecatnya dengan inisial nama kapal, yaitu AG, yang nantinya akan digunakan untuk memancing ikan. Lalu ketika sudah santai dan sedang mengeluarkan barang-barang di tasnya, Bobby menemukan surat dari Chris yang mengatakan jika dia telah membeli sebuah rumah dan akan mendekornya untuk menyiapkan hidup bahagianya nanti bersama Bobby. It's no great shakes, but begin with a baby shake. Bobby pun datang ke ruang kemudi dan ngobrol ngalor ngidul dengan Billy yang menceritakan tentang kedua anaknya serta mantan istrinya yang tinggal di Florida. Sedangkan Bobby mengatakan jika dia sangat mencintai Chris dan ingin terus bersama dengannya. Namun Bobby menyukai pekerjaan melaut yang ironisnya harus meninggalkan kekasihnya sejenak. Lalu setelah beberapa hari, akhirnya kapal Andrea Gale pun sampai di tujuan mereka, yaitu Great Banks yang berada kira-kira 550 km dari Pulau Sable. Sementara itu di kantor berita Channel 9 Boston, seorang ahli cuaca yaitu Gross melihat adanya awan badai yang mulai berkumpul di Pulau Sable, Kanada, juga dari daerah segitiga Bermuda. Di lain sisi terdapat kapal pesiar kecil bernama Mistral yang menuju Kepulauan Bermuda. Kapal tersebut dipimpin oleh Pak Kapten Alexander juga dua krunya. Pensacola, Florida. My ex, Jody. My kids. Stand to be more than 2 feet away from. Then again, I love to fish. Set the compass. I ride it. Be in Bermuda in no time. This doesn't look good. I need 2 graphics, Bermuda and Sable Island. Berbeda dengan kapal nelayan yang kalian tahu lur, karena targetnya adalah ikan-ikan besar seperti ikan pedang. Kapal Andrea Gale tidak memakai jaring, melainkan dengan mengulur tali pancing ribuan meter yang tetap mengambang dengan balon pelampung tadi. Lalu terdapat ratusan kail di tali tersebut dengan umpan berupa ikan kecil ataupun cumi-cumi. Setelah selesai diulur, mereka pun menunggu semalaman dan alhamdulillahnya banyak ikan pedang yang berhasil ditangkap. Namun lagi-lagi Murph dan Sully sempat bertengkar dan langsung dihentikan oleh Kapten Billy. Go fishing. All right, guys. Throw you both in jail. Sementara itu ketika sedang bantu Chris beres-beres, Bu Ethel melihat berita di TV tentang badai tropis di Bermuda yang akan menjadi topan ke utara dan sudah terjadi ombak besar di area Pulau Sable. Di lain sisi meskipun mendapat ikan banyak, namun ukurannya relatif kecil dan masih belum nutup modal jika mereka langsung balik ke pelabuhan. Lalu tiba-tiba Kyle pun menarik ikan yang ukurannya sangat besar, namun ternyata Take much. Severe wind 40 to 50 knots. Thing it weighed out at 20 pounds. More than most of our fish weigh.
Ngerinya angin topan di area Bermuda semakin besar yang disebut dengan topan Grace. Menurut data, topan itu merupakan kategori 5 dengan kecepatan angin kira-kira 140 knot atau 259 km per jam. Di mana topan dengan level sebesar ini bisa menciptakan ombak lebih dari 15 meter dan pastinya sangatlah berbahaya, ya kan, Lur? Okay, we're getting a reading of winds over. Looks like a category 5. Para kru pun semakin gelisah karena ikan yang mereka tangkap masih terlalu sedikit. Bobby sempat meragukan kemampuan kaptennya Billy yang jelas langsung kena semprot dan memaksanya untuk sabar sedikit. Billy yang emosi pun sampai menghina Bobby dan menyuruhnya untuk kembali bekerja sebagai kuli di pelabuhan. Lalu di malam berikutnya mereka lanjut memasang tali pancing seperti biasanya, Lur. Akan tetapi terjadi suatu insiden, yaitu Murph yang terlempar jatuh karena tangannya tertusuk kail pancing hingga menariknya ke dalam laut. Untungnya Sally melihat dan langsung nyemplung ke air untuk menyelamatkannya bersama Bobby. Lalu yang terjadi, untungnya Murph berhasil diselamatkan dan dia diberikan vaksin tetanus oleh Billy karena luka tusuk dari kail bisa membunuhnya perlahan-lahan jika dia tidak segera divaksin, ya kan? Setelah itu Murph pun berterima kasih kepada Bobby dan juga ke musuhnya yaitu Sally yang akhirnya mereka pun berdamai. Nah gitu kan, enak daripada berantem mulu kayak kucing. Namun di lain tempat, Alexander dan dua krunya sedang terombang-ambing di laut karena topan Grace. Meski situasi sangat-sangat menakutkan, tapi Alexander masih kekeh melanjutkan perjalanan maju ke depan tepat ke arah topan karena menurutnya arah ke pelabuhan akan lebih berbahaya. Sementara itu kapal Andrea Gale juga sempat diterpa oleh ombak besar namun masih bisa bertahan. Guess you're the big hero here. Yeah, well, you'd have done the same for me. Dare even go back home! This gun, go with the blow! Point it at once, Hill! Stop harm, too dangerous! Setelah 3 insiden yang terjadi, mulai dari Bobby yang hampir dimakan hiu, tenggelamnya Murph, sampai ombak besar, para awak kapal pun punya firasat buruk dan menyarankan Billy untuk pulang ke pelabuhan Gloucester. Apalagi tangkapan ikan masih sedikit, padahal mereka sudah berlayar cukup lama. Namun Billy mengatakan bahwa momen itu adalah penentu siapakah awak kapal yang kuat untuk melaut. Karena sebagai kapten, Billy belum menyerah dan akan melanjutkan pelayaran ke titik selanjutnya, yaitu Flemish Cape yang berada di bagian timur dari Great Banks. Lalu ketika sedang ngobrol lewat radio, Kapten Linda mengatakan jika kapalnya yaitu Hannah sempat diterjang oleh badai di Great Banks, namun dia berhasil menangkap ikan-ikan yang cukup besar. Lalu Billy menjelaskan tujuannya yaitu Flemish Cape, dan Linda yang terkejut pun menyuruh Billy agar berhati-hati karena perairan itu akan sangat berbahaya dengan topan Grace yang sepertinya OTW ke sana. Ternyata bener, Lur. Menurut ramalan cuaca, topan itu akan bergulir ke arah timur yaitu Flemish Cape dengan tinggi gelombang sekitar 30 kaki atau sekitar 9 meteran. Sementara itu Chris dan Jumiatun sedang nongki di bar sambil membahas info dari Pak Bos pemilik kapal tentang Billy yang sedang OTW ke Flemish Cape bersama krunya. Starting to get an unlucky feeling now. The shock, a rogue wave. Why go all the way to the Flemish captain? That's where the fish are. So this is the moment. This is where they separate the men from the boys. Yes, but I'm gonna say it anyway. You be careful. Yes, Mother. Lots of fish and lots of weather. In the mid-Atlantic, moving rapidly northeast. Sesampainya di Flemish Cape, alhamdulillahnya mereka mendapat banyak ikan dan gede-gede, Lur, sesuai prediksi Kapten Billy. Sementara itu kapal Mistral masih bertarung di tengah badai dan berusaha meminta bantuan. Bahkan sebuah kapal kargo juga kewalahan menerjang badai hingga beberapa kontainernya jatuh ke laut.
Di lain sisi, meski telah mendapat banyak ikan, sayangnya mesin es di kapal Andrea rusak dan Billy pun terpaksa akan balik ke pelabuhan. Mereka juga mendapat kiriman fax tentang aliran badai, dan setelah berunding, mereka pun lebih memilih nekat menerjang badai daripada harus menunggu di tempat aman hingga badai berakhir, karena bisa-bisa semua tangkapan mereka sebelumnya membusuk dan sama saja pulang dengan tangan kosong. Money for nothing? Let's make some money. Pull up the gear. Going home. Menurut pantauan ahli cuaca Pak Gross, sebuah badai sempurna akan terjadi di dekat perairan Pulau Sable dengan prediksi topan Grace akan bergabung ke tekanan rendah dari Kanada dan juga arus jet stream dari Amerika Utara. Jika tiga kondisi tersebut bersinggungan, maka akan tercipta sebuah badai sempurna atau perfect storm yang bisa memunculkan ombak raksasa, lur. Sementara itu, setelah menunggu beberapa jam, helikopter tim SAR pun datang ke titik koordinat kapal Mistral dan berusaha menyelamatkan Alexander beserta kedua krunya. Namun karena badai sudah terlalu parah, salah seorang kru penyelamat sempat terkena ombak besar yang untungnya berhasil balik ke helikopter. Proses evakuasi pun dilanjutkan kembali dengan satu persatu kru Mistral diangkat ke heli yang akhirnya mereka bertiga berhasil selamat. Sedangkan di lain tempat, Bobby membantu Billy yang berusaha mengemudikan kapal untuk menerjang badai. Be a disaster, epic proportion, the perfect storm. He's okay! I'm Sergeant Jeremy Mitchell. Keep jumping today. You're next. Karena menganggap badai itu sebagai tantangan, seluruh kru Andrea Gale pun tidak merasa jiper sama sekali, lur. Akan tetapi kondisi badai semakin parah, dan setelah mendapat informasi terbaru dari fax tentang arah badai, Linda pun langsung menghubungi Andrea Gale. Namun sinyal putus-putus dan hanya terdengar Billy yang menyebutkan koordinat mereka. Mengetahui lokasi kapal tersebut, sontak Linda langsung berteriak menyuruh Billy segera berputar haluan karena tanpa sadar, lur, mereka sedang berlayar menuju titik utama dari badai sempurna. Setelah itu Linda pun meminta bantuan ke penjaga pantai Boston untuk segera menolong kapal Andrea Gale. Oh my God. Calling the Andrea Gale. I repeat, 44 no window. Get out of there. Oh my God. Turn around for Christ's sake. Of the monster. Vessel Hannah boat and relay. Sword boat Andrea Gale. Atas laporan dari Linda, helikopter akan mengantar ketiga kru kapal Mistral terlebih dahulu ke kapal induk penjaga pantai terdekat. Setelah itu heli harus mengisi bensin terlebih dahulu di udara yang dikirim oleh pesawat, baru setelahnya menuju titik koordinat kapal Andrea Gale. Sementara itu dilalahnya karena terkena ombak, tiang antena radio kapal Andrea pun patah. Bobby berusaha membetulkannya kembali, namun gelombang terlalu besar yang akhirnya tiang itu pun terpental ke laut, lur. Udah di tengah laut, badai besar nggak ada komunikasi pula, mampus ya kan? Namun Billy dan Bobby tetap berjuang sampai akhirnya ombak besar pun menerpa hingga jangkar terjuntai dan membentur ruang kemudi yang sontak air laut masuk ke dalam kapal. Sambil dibantu oleh kru lainnya, Billy pun memanjat tiang samping kapal dan berusaha memutus rantai jangkar dengan las, sedangkan helikopter masih berusaha mengisi bensin di udara. Dan saking kencangnya angin, helikopter pun gagal mengisi bensin. Mereka tidak bisa menolong kapal Andrea Gale dan hanya meminta bantuan ke unit penyelamat lainnya untuk menolong kapal Andrea. Karena mesin heli sampai rusak, seluruh kru tim SAR pun terpaksa meninggalkan heli begitu saja dan nyemplung ke laut. Tak lama kemudian helikopter pun terjatuh dan pilotnya hampir tewas karena terjebak. Namun untungnya dia berhasil keluar lewat pintu darurat sambil menghirup botol oksigen. Tapi naasnya satu orang menghilang dan sisa 4 kru lainnya masih harus terombang-ambing di lautan sampai kapal induk mereka datang menolong. Leave yourself enough time, okay? I'll be now. Go, bail out. Stand down.
Sementara itu keluarga kru kapal diantaranya adalah Chris dan Ethel terus berdoa atas keselamatan orang-orang yang mereka cintai. Karena setelah patahnya tiang radio, kapal Andrea tidak bisa terdeteksi lur dan dinyatakan hilang. Sementara itu Billy masih berusaha mengemudikan kapal, sedangkan krunya berusaha menambal jendela dengan papan di ruang kemudi. Akan tetapi dua kru terhantam ombak, yaitu Baxi dan Sally, sampai jatuh ke laut. Dan yang terjadi, untungnya mereka berhasil diselamatkan. Namun melihat kondisi yang sangat mengerikan, Billy pun memutuskan untuk berputar haluan menjauh dari titik badai dan akan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan jika badai sudah berakhir, sambil berharap nantinya mereka masih bisa menangkap ikan saat OTW pulang, karena mesin es di kapal sudah rusak dan kemungkinan ikan-ikan yang sebelumnya mereka tangkap akan busuk, ya kan? Sementara itu di bar pelabuhan Gloucester, Chris pun geram dengan bos pemilik kapal karena kurang berempati dengan nasib kapal Andrea Gale. Mug it next time. Fish will gather again for the Andrea Gale. Can't make it. We're turning around. The rescue helicopter had to... We can't raise the Andrea Gale. You need free with me, governor! Kembali lagi ke kru helikopter. Untungnya kapal induk pun datang dan langsung menyelamatkan mereka berempat. Meski prosesnya sangat amat sulit lur, dan keempat kru heli harus berenang melalui ombak. Apalagi salah satu dari mereka ada yang terluka parah dan harus dibawa oleh kru lainnya. Get to us, we'll get to them. Well, and drift down. Sambil dibantu Bobby yang mengontrol kecepatan, Billy pun menyetir kapal melewati ombak yang sangat tinggi dan berbahaya. Di lain sisi karena jendela sulit ditambal, air semakin membanjiri kapal, sedangkan kru lainnya sudah pasrah dan hanya bisa berdoa akan keselamatan mereka. Kapal pun terguncang hebat bahkan sampai terbalik, namun untungnya berhasil mengapung kembali. Mereka semua terlihat bahagia dan memutuskan untuk menunggu sampai subuh hingga badai mereda, lalu OTW balik ke pelabuhan Gloucester. I say now you go full throttle. I gotta get one chance at this. We made the turn! We did it! Make it through till dawn! We might get out of here! Kapal Andrea Gale sekarang berlayar membelakangi titik badai sempurna dan mereka melihat matahari yang bersinar di balik awan gelap. Tapi tiba-tiba lur, awan hitam pun kembali berkumpul karena ternyata angin badai masih berkecamuk di sekeliling kapal, seolah-olah mereka memang tidak diperbolehkan keluar dari sana. Sampai akhirnya muncul tembok ombak raksasa yang sangat tinggi di depan kapal dan Andrea Gale pun akhirnya terbalik. Dengan cepat air mulai memenuhi kapal dan mirisnya semua kru hanya bisa menunggu ajalnya karena pintu tidak bisa dibuka. Di saat-saat terakhirnya Billy pun meminta maaf kepada Bobby. Namun Bobby mengatakan bahwa sebagai kapten, Billy sudah melakukan yang terbaik bagi awak kapalnya. Setelah itu Billy menyuruh Bobby untuk menyelamatkan diri keluar kapal melalui jendela yang bolong. Namun Billy memilih untuk tetap di Andrea Gale. Setelah perjalanan ratusan kilometer dan perjuangan seluruh awak kapal yang begitu optimis, sayangnya kapal Andrea Gale benar-benar tenggelam. Sementara itu Bobby hanya bisa terdiam melihat keganasan badai. Dan Bobby yang tahu dirinya tidak akan selamat mengatakan jika dia akan selalu mencintai Christina selamanya. My little boy. So close. It was a hell of a fight, huh? I don't know if you can, but I'm talking to you, baby. I love you forever.
Setelah 1 minggu pencarian, karena masih belum menemukan apa-apa, proses pencarian kapal Andrea Gale pun terpaksa dihentikan. Di lain sisi Tukiman hanya bisa terdiam menonton TV karena mantan kapten dan rekan-rekannya meninggal di insiden itu. Kapal Andrea Gale akhirnya dinyatakan hilang beserta seluruh krunya. Lalu penghormatan terakhir diadakan di gereja Gloucester oleh seluruh keluarga dan relasi kru Andrea Gale. Sungguh kisah yang tragis karena jasad mereka tidak pernah ditemukan, maka juga tidak ada kuburan ataupun nisan untuk ditaburi bunga. Linda mengingatkan ke semua orang bahwa mereka masih bisa mendoakan semua kru Andrea Gale di setiap waktu. Setelah itu film pun menunjukkan Museum Gloucester dan di antara 10.000 nama pelaut yang hilang berlayar sejak tahun 1623 terdapat nama ke-6 kru Andrea Gale. Mereka adalah Billy, Bobby, Bugsy, Murph, Sally, dan juga Alfred. After aircraft square miles of ocean. Board boatmen suffer from a lack of dreams. That's what begets their courage. And revisit them is in our hearts or in our dreams. For those lost, it's no consolation. It can't be visited. Bu Ethel dan Chris hanya bisa mengenang Bobby. Lalu Chris menceritakan tentang mimpinya dahulu, yang mana Bobby berkata sesuai yang dia ucapkan di saat-saat terakhirnya di laut, Lur. Yaitu Bobby selalu mencintai Christina selamanya dan tidak ada kata selamat tinggal selain rasa cinta yang terus ada dari Bobby untuk Christina. Mendengar itu, Bu Ethel tidak bisa menahan tangisnya, namun dia harus berusaha mengikhlaskan jika putranya telah pergi dengan cara yang baik, yaitu meninggal saat mencari nafkah demi orang-orang yang dia sayangi. Sementara itu, ketika akan mulai melaut lagi, Linda pun teringat dengan kata-kata Billy yang selalu menyemangatinya, dan itulah yang membuat Linda yakin juga terus berusaha untuk menjadi kapten kapal terbaik bagi para krunya. Film pun ditutup dengan menunjukkan bahwa film ini dibuat untuk mengenang 10.000 pelaut Gloucester yang meninggal ketika berlayar sejak tahun 1623. But he's always happy when he goes, so I know he's gotta be. He just smiles. Always love you, Christina. I love you, Andrea. Guys are busy. You're in charge. You're a goddamn swordboat captain. Buyar, wahai dulur-dulurku yang sudah bekerja, syukurilah pekerjaan kalian, Lur. Karena resikonya tidak sebesar para nelayan di film ini, ya kan? Terus masih ada yang ngedumel, kalau jadi nelayan tapi gaji segede itu mah, mau saya, Cak. Ya coba ke Gloucester kalau gitu. Coba sekarang juga cobain. Jangankan naik kapal, masuk istana boneka aja Anda udah teriak-teriak, ya kan? Assalamualaikum.